Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih jauh lagi, kita bersama berlutut berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini Bapa sudah membangunkan kami, memberikan kami hari yang baik, hari yang terang, terutama kehidupan yang baru. Sebelum kami lebih jauh lagi menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, kekuatan yang datangnya daripadamu, dan itulah yang memampukan kami lewat firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini nats atau firman Tuhan bagi kita diambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Teks kita ini dilatar belakangi kembalinya ke-70 murid-murid yang sebelumnya diutus oleh Tuhan Yesus. Kita tahu mereka diutus ke setiap kota, dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Dan luar biasa ketika mereka dapat mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang sakit, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, dan itu digambarkan dengan kalajengking dan ular. Sungguh luar biasa keberhasilan mereka ketika mereka pulang dan melaporkan apa yang sudah terjadi di dalam keberhasilan pelayanan mereka. Namun kata Tuhan Yesus, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Inilah sukacita dan kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus. Berbeda dengan sukacita atau kebahagiaan di dunia saat ini. Kalau kita ditanya, apakah kebahagiaan bagi kita saat ini? Pasti ada ukurannya. Ukuran dunia bahagia adalah punya. Ketika kita memiliki ini itu, umumnya lebih kepada materi, seperti memiliki rumah, mobil, simpanan yang banyak. Itulah kebahagiaan. Dan memang benar juga, sedikit ada senangnya ketika memiliki itu semuanya. Tetapi kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang kekal. Disinilah kita diingatkan akan kebahagiaan sesungguhnya. Bukan karena memiliki atau mempunyai atau berhasil. Ketika kita mendapatkan misalnya gelar yang sukses, ketika kita memiliki rumah yang besar, mobil yang baru, tetapi Tuhan Yesus mengatakan di sini, berbahagialah karena namamu disuratkan di surga.
Berbahagialah ketika kita mengenal Yesus, ketika kita memiliki Kristus, menemukannya, sehingga nama kita ada di sana, di sorga. Ada suatu pertanyaan yang disampaikan kepada seorang dokter, dalam mana dokter ini cukup berhasil, dia sukses oleh karena suatu temuannya, di mana satu obat yang mana banyak mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Tentu saja melalui obat itu namanya semakin terkenal. Bahkan dia boleh dikatakan makin bertambah sukses, kaya, dan sangat banyak memiliki harta. Tetapi ketika ditanya oleh pewawancara ataupun wartawan, apakah yang paling membahagiakanmu, Pak Dokter? Lalu apa kata dokter itu? Yang paling membahagiakan saya adalah ketika saya sudah mengenal Yesus, ketika saya sudah dibaptis, ketika saya sudah menemukan Kristus. Sang pewawancara itu sangat terkejut. Dia menganggap bahwa dokter itu akan mengatakan bahwa dia bahagia karena namanya sudah terpampang, terkenal, menjadi populer, bahkan dia memiliki jabatan, memiliki uang yang banyak. Bukan, sekali lagi, aku berbahagia karena aku sudah menemukan Kristus dalam kehidupanku, dan namaku sudah disuratkan di kerajaan sorga, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Biarlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita juga berbahagia karena kita sudah menemukan Kristus Tuhan jadi juru selamat kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah nama kita sudah terdaftar di sorga? Inilah yang terus kita perlu renungkan hari lepas hari. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kebahagiaan yang kekal ketika kami mengenal Engkau, Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Apa gunanya kami memiliki segala-galanya di dunia ini? Harta yang banyak, materi, rumah, jabatan. Tapi kami Tuhan tidak mengenal Engkau. Sebab semuanya itu akan kami tinggalkan. Karena itu Bapa, kami bersyukur. Karena nama kami sudah disuratkan ketika kami dibaptis. Itu pertanda janji keselamatan itu berlaku bagi kami, semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPKP Depok Lenteng Agung. Biarlah Engkau memberkati mereka di sana dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terlebih kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat. Berkati semua pendeta, pertua diaken, sudah emeritus, semuanya anak-anak-Mu, supaya mereka ada tetap dalam lindungan Tuhan. Demikian juga kami semuanya anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami melewati hari ini. Mampukan dan kuatkan kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami bersuka cita, bersyukur, karena kami sudah mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.